Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Deborah Tanya berjumpa kembali dengan Anda dalam Ruang Publik KBR edisi Kamis 29 September tahun 2022 dan acara pagi hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Guru. Dan kita akan membicarakan tema pagi hari ini, memecah kebisuan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Saudara, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan hingga saat ini masih terus terjadi. Ruang sekolah, kampus, bahkan pondok pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa untuk menimba ilmu pengetahuan, kini tidak lagi menjadi tempat yang aman dan steril dari predator seksual. Dalam catatan tahun 2022, catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 yang diluncurkan pada bulan Maret 2022 yang lalu, Komnas Perempuan mencatat terjadi lebih dari 2.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga pendidikan sepanjang tahun 2021, termasuk juga di dalamnya kekerasan seksual. Komnas Perempuan memantau dan menyikapi 5 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan pada tahun tersebut. 2 kasus terjadi di perguruan tinggi, 1 kasus di sekolah, 1 kasus di pondok pesantren, dan 1 kasus di tempat pengajian. Semua kasus memperlihatkan pola yang sama, yaitu relasi kuasa yang timpang. Korban mengalami ketakutan, rasa malu, depresi, dan juga trauma, sementara lembaga atau institusi pendidikan, termasuk pendidikan berafiliasi keagamaan, tidak menampakkan dukungan maupun perlindungan, melainkan ancaman, saran pemaksaan perkawinan, penghukuman atau skorsing, dan juga menghalangi proses pemeriksaan. Nah, jelang Hari Anak Nasional tahun 2022 ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyampaikan bahwa dalam rentang Januari sampai Juli 2022, tercatat ada 12 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. 3 kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, 9 kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. 52 anak dengan rentang usia 5-17 tahun menjadi korban, 16 anak laki-laki dan 36 anak perempuan. Pelaku kekerasan seksual dalam kasus-kasus ini terdiri atas guru sebanyak 12 orang, pemilik pesantren 1 orang, anak pemilik pondok pesantren 1 orang, dan juga kakak kelas 1 orang. Lalu, bagaimana kekerasan seksual dapat dihapus di lingkungan pendidikan? Seperti apa peran serta masyarakat di dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kita? Nah, saudara, kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang juga bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang ada di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Juga bagi Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM. Juga bisa mendengarkan kami via live streaming di website kbr.id atau di YouTube channel kami Berita KBR serta YouTube Yayasan Cahaya Guru. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau di WhatsApp di 0812 118 8181 atau kalian saudara bisa memberikan komentar di live chat YouTube Berita KBR, mention juga di Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Baik saudara, pagi hari ini kita sudah bersama ketiga narasumber untuk berbincang-bincang tentang tema kita pagi hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu ada Ibu Sri Sulistiani selaku guru SMAN Balung Jember dan Gerakan Peduli Perempuan GPP Jember. Halo, selamat pagi Mbak Sulis. Selamat pagi Mbak Deborah. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini Mbak Sulis? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, selanjutnya saya akan menyapa narasumber kedua,
Ada Mas Julians Andarsa, Sekretariat Pokja Kekerasan Kemendikbudristek RI. Selamat pagi Mas Jule. Pagi Mbak, Gimana kabarnya Mas Jule? kabar baik. Sehat ya, salam sehat. Dan juga yang terakhir ada Mbak Sisilia Lewakabesi dari Yayasan Cahaya Guru. Selamat pagi Mbak Sisil. Selamat pagi Mbak Debo, Apa kabar? kabar baik. Ya, semua narasumber kita dan kami di sini juga semua sehat. Berdoanya selalu sehat ya. Kita langsung saja memulai perbincangan kita pagi hari ini. Pertama-tama ke Mbak Sulis dulu nih. Sebagai guru, tenaga pengajar, bagaimana pandangan Mbak Sulis mengenai kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan, termasuk pendidikan yang berafiliasi dengan agama? Terima kasih Mbak Debo. Saya ingin menyampaikan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan itu benar adanya, sungguh-sungguh terjadi. Mulai dari yang paling ringan, misalnya dimulai dengan bercandaan guru di ruang kelas yang bernada seksualitas, kemudian komentar di luar kelas, misalnya, kok seperti ini, keadaanmu seger sekali. Tapi kemudian arah pandangannya mengarah kepada payudaranya, misalnya. Itu kan tidak nyaman bagi siswa. Kemudian ada juga yang pelecehan seksual, meraba, menggerayangi saat kegiatan sekolah atau misalnya ekskul. Hingga yang paling parah sampai terjadi perkosaan. Perkosaan ini bahkan terjadi di lingkungan sekolah yang berbasis agama, yaitu pondok pesantren. Kami di Jember bersama-sama dengan teman guru serta eh, pengacara ya, kita mendirikan LBH Jentera Perempuan Indonesia yang kemudian menerima pengaduan serta mendampingi korban kasus kekerasan seksual di sekolah dan di kampus. Itu ada yang bahkan kiai pengasuh pondok pesantren memperkosa santrinya yang masih SMP hingga hamil di depan pengadilan bersumpah bahwa ia tidak memperkosa, namun tes DNA menunjukkan 99% sesuai, sehingga divonis 14 tahun penjara. Itu adalah bukti nyata. Ada lagi misalnya guru kemudian menggerayangi siswinya saat olahraga atau saat kegiatan di luar sekolah. Ada lagi seorang pengasuh pesantren, pondok pesantren yatim piatu, memperkosa siswinya yang masih SMP, padahal dia juga merangkap sebagai guru PPKN. Itu kan sangat-sangat memprihatinkan. Miris, Kemudian ya. ada lagi yang lebih parah lagi, seorang kiai memperkosa 8 santriwati sambil memimpin istighosah. Itu kan miris banget ya. Mau menutup mata bagaimana? Karena ini kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Mau bilang apa lagi? Mau diam, mau membisu, nggak bisa lagi. Sudah. Kita semua perlu speak up bahwa itu benar-benar terjadi. Jangan sampai ada korban lagi. Terima kasih. Iya, baik, kita ke Mas Jule. Kalau dari Mas Jule, apa yang kira-kira bisa dilakukan pihak sekolah untuk membangun ruang yang aman, untuk bersuara, juga mekanisme pengaduan di satuan pendidikan itu seperti apa? Mas Jule. Thank you pertanyaannya Mbak Deborah. Kalau kita lihat dalam salah satu prinsip pendidikan di bawah semangat Merdeka Belajar adalah hadirnya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap pelajar. Oleh karena itu, sekolah itu sudah semestinya menjadi ruang aman bagi siswa-siswi kita dan seluruh keluarga pendidikan untuk bersuara. Untuk memastikan terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tersebut, maka upaya-upaya pencegahan atas terjadinya berbagai macam bentuk kekerasan itu memegang peranan yang sangat vital. Tindakan pencegahan itu mesti dilakukan secara bergotong royong oleh seluruh elemen pendidikan, peserta didik, orang tua wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan itu sendiri, komite sekolah, masyarakat, sampai dengan pemerintah daerah, juga pusat, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kalau kita mengacu pada Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan di lingkungan satuan pendidikan, itu terdapat poin-poin tentang tindak pencegahan
dan mekanisme pengaduan apabila terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan, yaitu antara lain agar sekolah menyusun pos pencegahan tindak kekerasan serta melakukan sosialisasi atas pos tersebut kepada seluruh stakeholder sekolah. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan lembaga, organisasi, atau pakar yang dinilai relevan dalam rangka pencegahan dan memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi sekolah yang mudah diakses oleh seluruh pihak. Dan kalau terjadi tindak kekerasan, itu juga diatur langkah-langkahnya yang wajib dilakukan oleh sekolah, yaitu antara lain memberikan pertolongan kepada korban, memberikan fasilitasi hukum pada korban, menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan, dan juga melaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik atas setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik, baik itu dia sebagai korban maupun sebagai pelaku. Jadi setiap bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan itu mesti ditangani bersama-sama dengan berorientasi pada keselamatan dan keamanan korban. Hal yang perlu menjadi prioritas dalam setiap upaya pencegahan dan penanganan bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan adalah menjaga hak pendidikan warga negara yang seringkali terputus karena menjadi korban kekerasan. Penanganan yang tepat akan jauh lebih membantu dibandingkan dengan apabila sekolah malah menutup-nutupi kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Jadi memang perlu nih kita bersama-sama memperbaiki sehingga kasus kekerasan tidak terulang lagi di masa mendatang. Kalau ada sinergi yang kuat antara sekolah dengan seluruh stakeholders pendidikan dalam menghadirkan mekanisme dan tindak lanjut pengaduan apabila terjadi kekerasan, maka itu akan semakin menciptakan rasa aman untuk bersuara di lingkungan pendidikan. Jadi gotong royong dan sinergitas adalah kunci untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi pelajar yang pada gilirannya nanti akan memberikan anak didik kita kesempatan seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi terbaiknya. Terima kasih. Baik, kemudian bagaimana sih bisa memastikan mekanisme pengaduan ini menjadi efektif dan bebas impunitas? Sistem pengawasannya seperti apa nih Mas Jule? Mekanisme pengaduan ya, kalau misalnya prinsip utama dalam penerapan mekanisme pengaduan itu dapat berjalan efektif adalah bagaimana kita memberikan jaminan kerahasiaan pelapor maupun informasi lain yang terkait dengan data berjalan, serta memberikan rasa aman bagi pelapor dalam melaporkan apapun bentuk kekerasan yang ia alami atau ketahui. Sudah ada instrumen-instrumen hukum dalam Permendikbud agar mekanisme pengaduan itu dapat berjalan dengan efektif dan bebas impunitas. Sebagaimana tadi sudah disinggung di Permendikbud 82 tahun 2015 itu juga ada klausul yang menyatakan bahwa sekolah tidak bisa menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali apabila laporan tersebut tidak benar. Juga ada dalam Permendikbud 126 tahun 2014 tentang penanganan pengaduan, terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa kita wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pengaduan. Hal ini kami perkuat dengan adanya MOU atau nota kesepahaman ya antara Kemendikbudristek dengan LPSK yang meliputi pemberian perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan atau ahli dalam perkara tindak pidana. Yang masuk dalam ruang lingkup MOU itu juga ada ruang lingkup terkait dengan fasilitasi pemulihan korban tindak pidana. Yang tidak kalah penting dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, maka setiap sekolah itu harus mengedepankan prinsip yang jujur, adil, dan penuh keterbukaan. Kalau dengan demikian, maka sekolah itu ya tidak boleh menutupi atau bahkan mengabaikan apabila terjadinya kekerasan. Apabila ada aduan, kalau ada terjadi kekerasan, karena hal itu hanya akan memperburuk kondisi korban, menciptakan suasana yang tidak amannya di lingkungan pendidikan tersebut, dan memproyeksikan citra negatif atas efektivitas mekanisme pengaduan pada satuan pendidikan tersebut. Kalau kita tadi pertanyaan terkait dengan pengawasan, kalau pengawasan menurut kami seluruh stakeholder sekolah itu memegang peranan penting. Ya tadi mulai dari murid, orang tua, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, pemerintah daerah, sampai dengan pusat, ini perlu pengawasan yang berjenjang dan berlapis untuk dapat menciptakan mekanisme yang efektif. Jadi, idealnya aduan itu dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti di tingkat satuan pendidikan itu sendiri. Namun, apabila tidak bisa, maka penanganannya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah atau bahkan pusat sesuai dengan kewenangannya. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih untuk Mas Jule penjelasannya. Kita akan ke Mbak Sisil, tapi sebelum ke Mbak Sisil,
Kita akan jeda iklan terlebih dahulu, Mbak Sisil. Nanti di segmen kedua saya akan bertanya tentang Mbak Sisil nih sebagai penggiat ya. Banyak bertemu dengan guru-guru seperti itu. Apa yang cenderung Mbak Sisil alami ketika melihat institusi pendidikan yang bahkan yang berafiliasi agama cenderung diam ketika terjadi kasus kekerasan. Kita jeda terlebih dahulu, saudara. Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda. Kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberi komentar lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat YouTube Berita KBR, mention di Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR.